Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Selina Diva Widiasti. Hadir, Bu. Habin Tegar Nugroho. Hadir, Bu. Ririn Rahayu. Hadir, Bu. Eka Rohimah. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Intan Rosdi. Hadir. Baik, berarti semuanya masuk ya. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Dan semangat terus belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang teks debat. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah dong melihat orang berdebat. Dari perdebatan sederhana maupun perdebatan yang diperlukan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah perdebatan atau teks debat formal. Nah, kalau misalnya perdebatan misal antara anak yang memperdebatkan apakah bolanya itu out atau tidak, nah itu nggak bisa masuk ke dalam teks debat. Nah, kemarin kan saya sudah memerintahkan kalian untuk mempelajari tentang teks debat. Nah, di sini ada nggak yang masih ingat nih, apa itu teks debat? Ada yang mau menjawab? Atau saya tunjuk? Eka coba. Izin menjawab, Bu. Teks debat itu di mana ada dua tim yang memperdebatkan sebuah mosi. Baik, benar sekali. Jadi debat itu adalah adanya dua tim yang memperdebatkan sebuah mosi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu mosi? Atau masih ingat? Kan kalian udah mempelajari nih teks debat. Coba Habin. Mosi adalah suatu permasalahan yang diperdebatkan dalam debat. Baik, benar sekali. Mosi itu adalah tema atau topik yang diperdebatkan di saat kita melakukan debat. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menayangkan sebuah video. Tolong kalian analisis videonya, nanti saya tanyakan ya kalian satu-satu. Saya mulai dulu ya videonya. Baik, setelah kalian melihat video tersebut, saya mau bertanya nih kepada kalian masing-masing. Saya tunjuk aja ya, atau ada yang mau ini mengajukan diri aja. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi kita sudah menganalisis nih. Coba sebutkan esensi dari debat tersebut atau inti dari perdebatan tersebut. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, Habib. Dari debat tadi, mosi yang diangkat yaitu di negara-negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah, Dewan akan menanggungkan proses pemilihan umum. Sedangkan dalam kelompok pro, dibahas mengenai kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas negara. Kemudian pada masa pemilu ada hal-hal yang tidak dapat dikontrol seperti kerumunan. Kemudian dana yang digunakan untuk pemilu alangkah lebih baik digunakan untuk mengurusi pandemi. Kemudian tidak ada jaminan penanganan yang baik dari kabinet pemerintah yang baru. Pada tim kontra menjelaskan mengenai demokrasi adalah pergantian kepemimpinan secara berkala. Tim kontra beranggapan di negara demokrasi, pergantian kepemimpinan harus tetap berjalan agar hak warga negara tercapai. Kemudian yang kedua yaitu solusi yang diberikan adalah melakukan pemilihan umum secara online atau virtual dan pendistribusian secara manual yang mampu menjangkau ke ujung negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kegagalan negara dalam menghadapi pandemi adalah bentuk dari ketidakberdayaan pemerintah. Maka perlunya pemerintahan yang baru. Seperti itu, Bu. Baik, benar sekali Habin. Mosi yang dibahas tadi, kalau kalian memperhatikan adalah tentang apakah perlu adanya pemilu. Nah, sementara pihak pro ini menentang adanya pemilu. Mereka menginginkan dana-dana, kemudian pemilu itu nggak usah dijalankan dulu, yang penting adalah kesehatan. Nah, sudah benar sekali Habin. Kemudian Ibu mau bertanya tentang unsur-unsur debat. Adakah yang mau menjelaskan?
terkait unsur-unsur debat yang udah kalian nonton ya. Saya, Bu, mau coba. Baik, Salin, silakan. Menurut saya unsur-unsur debat itu ada moderator. Moderator itu orang yang memimpin atau mengatur jalannya debat. Terus pastinya ada mosi. Mosi itu topik yang didebatkan. Lalu ada tim pro yang setuju dengan mosi tersebut. Dan terakhir ada tim kontra yang tidak setuju. Gitu, Bu. Baik, bagus sekali Salin. Tapi adakah yang mau menambahkan? Saya, Bu, izin menambahkan. Baik, Erika, silakan. Ada notulen juga, yaitu orang yang mencatat jalannya perdebatan. Kemudian ada dewan juri, yaitu orang yang bertugas memberi penilaian terhadap debat tersebut. Baik, benar sekali. Di unsur-unsur debat itu ada moderator, mosi, tim pro, tim kontra, notulen, dewan juri, dan sebenarnya ada tim netral, yaitu tim yang tidak condong ke pro maupun ke kontra. Baik, bagus sekali. Kemudian Ibu mau tanya nih, apa tujuan dan manfaat debat? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Ririn. Jadi tujuannya itu sudah jelas, yaitu untuk memenangkan mosi. Kemudian manfaatnya itu untuk melatih kemampuan berbicara, melatih kepercayaan diri, dan melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. Itu, Bu. Baik, benar sekali Ririn. Terima kasih semuanya sudah menjawab. Baik, setelah kalian menganalisis video debat, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi teks debat. Dimulai dengan pengertian teks debat, menurut KBBI, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Suatu hal di sini disebut mosi. Nah, ketika kita berdebat, kita wajib sekali mempertahankan argumen kita. Jangan sampai argumen kita ini lemah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan argumen yang disertai dengan data dan fakta yang akurat. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Nah, debat parlemen ini biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Kedua, ada debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Karena debat ini bertujuan untuk memeriksa ulang, maka debat ini mengandung banyak sekali pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Contohnya debat dalam persidangan. Kemudian yang ketiga ada debat formal konvensional atau debat pendidikan. Nah, debat ini bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Nah, jenis debat ini akan kita praktikkan pada pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan dan fungsi debat itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan debat ya pasti untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen atau beradu pendapat terkait suatu mosi yang sudah disampaikan. Kemudian fungsinya melatih kemampuan berbicara di depan umum. Dengan kita berdebat, kita akan semakin sering berbicara seperti itu. Nah, dengan kita sering berbicara, nah itu akan menambah pengalaman kita dalam berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan beradu argumen. Ketika kita melontarkan suatu argumen di suatu debat, maka dengan secara tidak langsung kita sudah berlatih nih untuk berargumen seperti itu. Selain itu juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir logis. Nah, ketika kita berdebat, kita ini dituntut untuk memaparkan argumen dengan data yang valid dan faktual tentunya. Nah, hal inilah yang akan mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan logis dalam berdebat. Kemudian yang terakhir yaitu belajar menghormati pendapat orang lain. Tentunya ketika kita berdebat, kita tidak boleh serta-merta menginvalidkan pendapat atau argumen dari lawan kita. Kita harus menerimanya baik ketika sedang berdebat maupun ketika pengumuman kemenangan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada pun unsur-unsur debat. Yang pertama adalah mosi. Seperti yang sudah disebutkan di awal, mosi adalah suatu topik yang sedang diperdebatkan atau yang akan diperdebatkan gitu. Kemudian ada tim afirmatif atau tim pro atau tim government atau tim pemerintahan, namanya lain-lain. Tapi intinya mereka itu tim yang setuju dengan mosi.
Sementara tim negatif atau tim oposisi, mereka adalah tim yang tidak setuju dengan mosi. Kemudian ada tim netral, mereka itu tidak condong ke setuju maupun tidak condong ke tidak setuju. Kemudian tentunya ada juri, kemudian ada moderator. Moderator ini tugasnya untuk mengatur jalannya debat. Kemudian ada notulen yang bertugas untuk mencatat semua yang terjadi di saat perdebatan gitu. Kemudian ada nih etika debat dalam debat, maaf ini typo. Yang pertama yaitu patuhi peraturan yang disepakati. Ketika kita berdebat, wajib hukumnya untuk kita patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah disampaikan dan disepakati sebelumnya. Kemudian yang kedua etikanya yaitu menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat sara gitu. Dan kalimat atau kata-kata yang digunakan yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, jangan yang informal atau menggunakan bahasa yang memiliki unsur kedaerahan. Kemudian yang ketiga, ajukan argumen yang original dengan analisis yang kritis, masuk akal dan runtut. Kenapa? Karena ketika kita berargumen, namun argumen kita yang tidak original, tidak kritis, tidak masuk akal, apalagi tidak runtut, itu kita akan langsung gitu kalah gitu kan. Kemudian ya, selanjutnya tidak memotong pembicaraan. Ketika kita berdebat, ada masanya kita memberikan argumen. Nah, begitu juga dengan tim lawan. Ketika tim lawan sedang berbicara, jangan kita memotong, kecuali ada masa-masa tertentu kita boleh memotong pembicaraan. Contohnya apa? Contohnya adalah interupsi. Nah, interupsi ini hanya boleh dilakukan oleh tim kita kepada tim lawan di pembicara kedua dan ketiga. Jadi ketika pembicara pertama mengungkapkan argumennya, kita tidak boleh melakukan interupsi. Nah, kemudian kapan interupsi itu dimulai? Ketika pembicara kedua dan ketiga telah menyelesaikan argumennya atau bicaranya 1 menit. Jadi setelah 1 menit pembicara kedua atau ketiga berbicara, kita boleh mengajukan interupsi. Nah, interupsi itu tidak lama-lama, hanya boleh dilakukan selama 30 detik. Kemudian yang selanjutnya ada memperhatikan waktu bicara. Ketika kita berdebat, setiap orang itu hanya diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan argumennya atau pendapatnya. Nah, jangan sampai waktu yang kita gunakan itu lebih dari 7 menit, karena itu dapat mengurangi nilai. Selanjutnya ada memperhatikan waktu berbicara. Ketika kita dalam debat, itu ada pembatasan waktunya, yaitu 7 menit. Jangan sampai kita berbicara lebih dari 7 menit, karena dapat mengurangi nilai. Selanjutnya, menghormati lawan bicara. Ketika lawan bicara sedang berbicara, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dengan sopan. Kita tidak boleh berisik, kita tidak boleh main sendiri, kita tidak boleh ngobrol sendiri, seperti itu. Harus mendengarkan dengan hikmat. Kemudian yang selanjutnya adalah urutan bicara. Nah, ini ada tim pemerintah atau tim pro, yang sini adalah tim oposisi atau tim kontra. Nah, urutannya gimana? Ketika mosi dilontarkan, yang bicara pertama kali adalah pembicara 1 dari tim pemerintah, kemudian pembicara 1 dari tim oposisi, kemudian pembicara 2 dari tim pemerintah, dan dilanjutkan dengan pembicara 2 dari tim oposisi. Nah, ketika di pembicara 2 dan pembicara ketiga ini, di sini kita boleh memberikan interupsi. Interupsi ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, saya singgung sebelumnya, ini bermaksud untuk kalau misalnya lawan ini dirasa sudah keluar dari mosi pembahasannya, seperti itu. Nah, kemudian dari pembicara 2 ke pembicara 3, pembicara 3 tim pemerintah, langsung ke pembicara 3 tim oposisi, kemudian kesimpulan. Nah, siapa yang menyampaikan kesimpulan? Di setiap tim yang boleh menyampaikan kesimpulan adalah pembicara 1 dan pembicara 2. Pembicara 3 tidak boleh memberikan kesimpulan, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, baik, kita lanjut ya. Kemudian ada struktur teks debat. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini berfungsi untuk menyampaikan atau mengenalkan setiap anggota dari tim. Yang kedua, penyampaian argumen. Argumen ini dari setiap tim digunakan untuk seperti bagaimana cara pandang tim terhadap mosi tersebut itu bagaimana. Nah, itu disebut argumen. Kemudian yang ketiga ada debat. Ini adalah pokoknya. Ketika kita berdebat, dalam berdebat itu kan pasti kita memberikan sebuah sanggahan. Nah, dalam struktur teks debat, sanggahan-sanggahan itu dimasukkan di poin ketiga
yaitu poin debat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh teks debat itu, baik argumennya maupun debatnya. Sebelumnya saya kurang menjelaskan di bagian kesimpulan ini ya. Kesimpulan ini selain dibicarakan atau disampaikan oleh setiap tim, juga disampaikan oleh notulen. Jadi ada dua kesimpulan ini. Kesimpulan pertama yaitu kesimpulan berdasarkan sudut pandang tim, yang kesimpulan kedua itu disampaikan oleh notulen dari sudut pandang notulensi dan juri, seperti itu. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks debat. Nah, kaidah kebahasaan teks debat itu pertama adalah kalimat kompleks. Struktur teks debat menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Yang kedua adalah konjungsi. Teks debat memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga ada kata rujukan. Debat menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Nah, misalnya apa? Dia, beliau, ini, di sana, di sini, dan sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke tugas, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi teks debat? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Tugasnya yaitu membuat 2 kelompok, tim pro dan tim kontra, masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Setiap tim membuat teks debat. Nanti yang tim pro mana, yang tim kontra mana, saya serahkan ke kalian saja ya. Terserah kalian pembagiannya bagaimana. Tapi ingat, setiap anak harus membuat teks debat yang nanti dijadikan satu. Jadi kalau berdasarkan struktur teksnya berarti pendahuluannya 1, kesimpulannya 1, argumen sama argumentasinya ada 3 ya. Kemudian minggu depan praktik, mosinya yaitu pemerintah memberlakukan pembelajaran daring di masa pandemi. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait materi teks debat di pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya. Maaf juga kalau saya dalam menjelaskan kurang jelas atau kecepatan, kalian bisa kontak saya. Sekian dari saya tutup ya kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.